Salam sejahtera sahabat budiman semuanya, kebahagiaan, keberlimpahan senantiasa tercurah bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Sahabat semuanya, sadarkah? Jika pikiranmu bisa mendatangkan kecemasan, keraguan juga ketakutan, maka ia juga bisa mendatangkan realitas hidup yang kamu impikan, realitas hidup yang kamu idam-idamkan, realitas hidup yang penuh dengan kesehatan, kesuksesan, kekayaan dan juga kebahagiaan berlimpah. Sadarlah, heningkan dirimu sejenak, tarik napas perlahan, biarkan kebisingan dunia mereda, dan biarkan kata-kata ini memasuki ruang paling halus di dalam kesadaranmu. Karena hari ini, kita akan masuk ke dalam wilayah yang menentukan nasibmu, alam pikiran dan kesadaran murni, alam di mana pikiran benar-benar murni dan suci, belum terisi oleh pemahaman-pemahaman ataupun doktrin-doktrin. 1. Panggung di dalam dirimu. Sadarkah bahwa selama ini kamu hidup dari panggung yang berada di balik mata, di balik tulang tengkorak, di balik suara-suara batin yang tak pernah berhenti berbicara? Di sana, di ruang sunyi itu, pikiranmu bekerja terus-menerus tanpa henti. Ia memunculkan gambaran, adegan, menciptakan dialog yang tak pernah kau ucapkan, merangkai skenario yang belum terjadi, dan menafsirkan setiap pengalaman hidupmu. Pikiranmu adalah komentator, sutradara, penulis naskah, dan pemeran utama semuanya sekaligus. Dan dari panggung inilah seringkali kecemasan, keraguan hingga ketakutan sering lahir tanpa kamu menyadarinya. Kecemasan dan ketakutan bukan datang dari dunia luar dirimu, bukan datang dari orang lain, bukan datang dari kejadian. Ia lahir dari interpretasi pikiranmu terhadap semua itu. Jika interpretasinya gelap, hidupmu terlihat gelap. Jika interpretasinya sempit, langkahmu terasa sempit. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mungkin kamu lupa. Pikiran hanyalah alat, bukan dirimu. Dan alat bisa diarahkan, dan nahkodanya adalah kesadaranmu. Kedua, ketakutan adalah bayangan. Sahabat semuanya, cobalah mengingat berapa banyak kecemasan serta ketakutan yang diciptakan oleh pikiranmu dan akhirnya tidak terjadi. Dan berapa banyak kekhawatiranmu yang ternyata hanya bayangan yang lewat. Dan berapa banyak skenario buruk. Namun lihatlah, ketakutan itu hanya muncul karena pikiranmu punya kemampuan untuk menciptakan realitas batin. Kemampuan itu netral, tidak baik atau buruk, hanya sebuah kekuatan. Dan jika kekuatan itu digunakan untuk ketakutan, maka lahirlah ketakutan. Dan sebaliknya, jika kekuatan itu digunakan untuk keberlimpahan, maka lahirlah keberlimpahan. Dan semuanya itu bergantung kepada kesadaranmu. Sahabat semuanya, kesadaran itu simple, jernih, sederhana, namun luar biasa kuat. Kedua, ketakutan adalah bayangan. Sahabat semuanya, cobalah mengingat berapa banyak kecemasan serta ketakutan yang diciptakan oleh pikiranmu dan akhirnya tidak terjadi. Dan berapa banyak kekhawatiranmu yang ternyata hanya bayangan yang lewat. Dan berapa banyak skenario buruk yang ternyata tidak pernah menyentuh hidupmu. Kecemasan dan ketakutan adalah imajinasi, namun jika diulang-ulang sama halnya dengan kamu memberikan energi pada ketakutan itu. Ibarat awan gelap yang kau kira badai, padahal hanya lewat sebentar. Ketakutan punya satu ciri. Ia tumbuh ketika kamu tidak sadar. Disinilah kamu seakan-akan memberi otoritas kekuasaan penuh pada pikiranmu. Ia memperbesar hal-hal kecil. Ia membuat masa depan terlihat berbahaya. Ia membuat masa kini terasa tidak aman. Dan semakin kamu percaya padanya, semakin besar ia menjadi. Ketiga, kesadaranmu adalah sang pengendali. Sahabat, bayangkan dirimu berdiri di atas gunung. Di bawahmu ada kabut, itu pikiranmu. Kadang kabut itu tebal, kadang tipis, kadang menutupi pemandangan, kadang memberikan panorama yang indah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, kamu berada di atasnya. Kesadaranmu selalu lebih tinggi daripada pikiranmu. Ketika kamu sadar, ketika kamu menjadi pengamat, ketika kamu melihat pikiranmu tanpa larut di dalamnya, maka kamu mendapatkan kekuatan untuk memilih. Memilih apa yang ingin kamu percayai, memilih arah yang ingin kamu ambil, memilih energi yang ingin kamu pancarkan. Dan ketika kamu memilih dengan sadar, pikiranmu mulai menjadi sahabat, bukan musuh. Ketakutan memudar, dan tempatnya digantikan oleh sesuatu yang lebih besar, kesadaran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Dan inilah inti dari semuanya, jika pikiranmu bisa menciptakan ketakutan, maka ia juga bisa menciptakan keberlimpahan. Energi yang sama, daya yang sama, kekuatan yang sama, hanya arah yang berbeda.
Ketakutan adalah imajinasi negatif. Keberlimpahan adalah imajinasi positif yang diberi energi oleh rasa percaya. Ketakutan membuatmu mengecilkan diri. Keberlimpahan membuatmu mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Ketakutan menarik pengalaman yang membuatmu ragu. Keberlimpahan menarik pengalaman yang membuatmu berkembang. Ketakutan berkata, bagaimana kalau gagal? Keberlimpahan berkata, aku layak, aku bisa berhasil. Ketakutan berkata, aku tidak cukup. Keberlimpahan berkata, aku terhubung dengan sumber yang tidak pernah habis. Ketakutan melihat dunia sebagai ancaman. Keberlimpahan melihat dunia sebagai peluang penciptaan tanpa batas, dan sumbernya adalah kesadaran sebagai tempat atau wadah kreativitas tanpa batas. Kekuatan itu sama, yang berbeda hanyalah fokusmu. Fokus ketakutan atau keberlimpahan. Sekarang bayangkan sebuah sungai. Sungai itu mengalir deras dengan energi kehidupan. Jika kamu mengarahkannya ke tempat gelap, ia akan membuat rawa. Jika kamu mengarahkannya ke ladang subur, ia akan membuat taman yang indah. Pikiran adalah sungai itu yang mampu membawamu kepada kehidupan surgawi. Dan kesadaranmu adalah tangan yang mengarahkan semua itu. Jadi, mulailah mengarahkan pikiranmu ke arah apa yang kamu inginkan, ke arah apa yang membuatmu tumbuh, ke arah apa yang membuatmu merasa luas, ke arah apa yang membuat hatimu hangat, ke arah kehidupan yang ingin kamu ciptakan. Ketika arah perhatian dan fokusmu berubah, getaran vibrasimu pun berubah. Ketika getaran berubah, realitas berubah. Semesta tidak pernah menolakmu. Semesta hanya membaca frekuensi batinmu. Dan batinmu adalah pemancar frekuensi pikiranmu. Keempat, getaran keberlimpahan. Sahabat, keberlimpahan bukan tentang jumlah. Keberlimpahan adalah keadaan batin ketika kamu percaya bahwa hidup mendukungmu. Itu rasa aman tanpa alasan. Itu rasa cukup tanpa syarat. Itu rasa bahwa apapun yang kamu butuhkan akan datang pada waktunya. Itu rasa bahwa pintu selalu bisa terbuka ketika kamu menyiapkan batinmu. Dan rasa itu bermula dari pikiran, dari memilih apa yang kamu fokuskan, dari apa yang kamu izinkan tinggal di dalam dirimu, dari apa yang kamu percayai hari ini. Jika kamu memikirkan kelangkaan, kamu akan merasakannya. Jika kamu memikirkan bahaya, kamu akan melihatnya. Jika kamu memikirkan kekurangan, semesta akan memantulkannya. Namun jika kamu memikirkan keberlimpahan, kamu akan mendapatkannya meski dunia belum berubah. Hatimu berubah lebih dulu. Dan ketika hatimu berubah, dunia mengikuti. Dan semuanya bergantung pada kesadaranmu, karena pilihanmu lah yang menentukan takdirmu. Sahabat, pada akhirnya, hidup selalu memberi dua pintu, pintu ketakutan dan pintu keberlimpahan. Yang menentukan bukan keadaan luar, yang menentukan bukan masa lalu, yang menentukan bukan pengalaman baik atau buruk masa lalu. Yang menentukan hanyalah apa yang kamu pilih hari ini untuk kamu pikirkan dan percayai. Jika kamu memilih pikiran kecil, hidupmu menjadi sempit. Jika kamu memilih pikiran luas, hidupmu menjadi lapang. Jika kamu memilih ketakutan, energi mengerut, mengecil. Jika kamu memilih keberlimpahan, energi mengembang. Kamu bukan korban pikiranmu, kamu adalah pemegang kendalinya. Sadarlah bahwa hidupmu dapat berubah hanya dengan mengubah arah pikiranmu. Bahwa keberlimpahan bukan datang dari dunia luar, bukan datang dari orang lain, tetapi dari vibrasi yang memancar dari dalam dirimu. Bahwa jika pikiranmu bisa menciptakan ketakutan, maka ia juga bisa menciptakan keberlimpahan. Dan ketika kamu menyadari ini dengan sepenuhnya, dengan seluruh dirimu, kamu tidak lagi sama. Kamu menjadi pencipta secara sadar, dan semesta akan menyesuaikan langkahmu dengan kejelasan batinmu. Wassalam.